Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim. Kawan-kawan, ini pertama adalah Alif Lam Mim ya. Ini surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, surah kedua 286 ayat 286 ayat juz pertama. Kemudian surat Al-Baqarah ya, surat sapi betina ini diturunkan di surat Madaniyah, artinya Rasulullah ketika di Madinah ya. Pembukanya ini adalah Alif Lam Mim. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini benar-benar kalam Allah, wahyu ilahi yang diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan wahyu kepada Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada yang samar-samar ya, tidak ada yang yang tidak bisa Jadi Al-Quran ini adalah kitab tidak ada keraguan padanya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan, ini benar adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat, maka kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat. Jadi yang pertama kita suruh beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Akhirat ya teman-teman. Akhirat, malaikat. Itu yang gaib ya. Rasul alam akhirat, alam barzah, surga, neraka. Itu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kecuali kita sudah menjalankan wafat atau sudah meninggalkan dunia ini. Kemudian setelah kita percaya kepada hal-hal yang gaib, kita melaksanakan sholatnya. Jadi apapun profesi kita, itu sholat itu nomor satu ya teman-teman. Setelah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu 5 poin ini yang pegang dalam hidup kita. Ini harus dipegang dalam hidup kita, karena ini adalah wajib ya. Siapa orang yang meninggalkan sholat ini dosanya sangat besar. Siapa yang mengerjakan sholat itu artinya orang itu akan mendapatkan pahala sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat ini dapat mencegah kemungkaran ya, keji dan mungkar. Sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau teman-teman banyak kehidupan ini tidak sesuai apa yang kita pikirkan, maka kita mendekatkan diri orang bertakwa itu dengan sholat, bahkan dengan sholat tahajud ya. Kemudian setelah kita sholat pasti kita menjadi kaya ya, kaya hati, lapang pokoknya pikiran kita, rezeki juga bagus. Nah setelah kita memiliki rezeki, menginfakkan. Nah ini menginfakkan, makanya di Al-Quran itu ada wa aqimus sholah wa atuz zakah.
di mana ada sholat pasti ada zakat. Sebab orang yang sholat benar, orang yang khusus sholatnya itu pasti dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mampu membayar zakat atau menginfakkan rezekinya. Sebagian rezekinya kami berikan kepada mereka. Jadi benar teman-teman. Jadi ketika kita sholat itu rezeki akan mengalir kepada kita sehingga kita bisa membantu atau mengurangi atau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, ya. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an, beriman itu percaya kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Jadi kitab sebelum kita pun beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum umat Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi kita percaya kepada Al-Qur'an, percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, itu kan semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi penyempurnanya ini adalah Al-Qur'an. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi kita harus yakin adanya akhirat. Jadi hidup ini sementara. Jadi apapun yang kita kerjakan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi semuanya itu ada balasannya. Sekecil apapun itu ada balasannya. Makanya kita insyaallah hidup di dunia ini pilih dengan kebaikan. Walaupun kita banyak dosa, kita imbangi dengan kebaikan terus. Insyaallah dosa yang kita lakukan ini lama kelamaan akan terhapus juga dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sebab hati ini tidak akan lapang kalau kita berbuat kebaikan, ya. Makanya kita harus senantiasa berbuat baik. Kemudian sholat, berbuat baiknya apa di sini? Itu kita harus percaya kepada Al-Qur'an, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat, kemudian percaya kepada hal-hal yang gaib, ya. Kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita percaya dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an ini, dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Jadi itu ya teman-teman, ringkasan dari surat Al-Baqarah Alif Lam Mim pembuka pertama sampai ayat ke-5. Nah, tadi yang kita bacakan ayat ke-6-nya adalah innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga percaya kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Atau orang-orang kafir itu adalah orang yang mengkafaro, yang menutup nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa menutup nikmat Allah? Tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah orang-orang kafir. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang kafir itu ketika orang tidak beriman, kita ajak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seru mereka ke jalan Allah, ataupun kita tidak seru, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niscaya hidayah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sebatas mampu aja untuk mengajak kebaikan, ya, untuk mengajak kebenaran. Kemudian yang ke-7-nya ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kenapa mereka tidak beriman orang kafir ketika kita diberi peringatan, ini yang benar, ini yang tidak benar, ya, ini yang benar, ini yang tidak benar. Kenapa? Mereka senangnya itu membabi buta kayak saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena mereka itu ternyata di sini ada nih. Kenapa mereka kekeh dengan kekafirannya itu? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah telah mengunci hati, kemudian wa ala sam'ihim, hatinya dikunci, wa ala sam'ihim, pendengarannya juga dikunci, kisyawatu walahum azabun ajim, nauzubillah min dzalik, wa ala absarihim, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan wa ala absarihim, penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gisyawatu walahum azabun ajim. Kenapa mereka ditutup, ya?
itu hati kita ditutup, kemudian pendengarannya ditutup, penglihatannya ditutup. Artinya hati ini tidak bisa merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala samihim, pendengaran ini maunya dengerin yang tidak baik ya. Tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan tausiah-tausiah dari para alimil ulama. Kemudian absarihim, penglihatan ini juga tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana Allah menancapkan gunung, bagaimana Allah menghamparkan alam semesta yang begini luas ya, menghamparkan langit tidak ada tiangnya. Itu dia tidak mau melihat. Kenapa tidak mau melihat? Gisyawatu walahum azabun ajim, nauzubillah min dzalik. Karena mereka akan ditimpakan azab yang sangat besar ya, nauzubillah min dzalik. Ajimun. Ini kalau ada orang tidak mau, hatinya tidak tergerak untuk kebaikan, samihim, tidak mau mendengarkan kebaikan, kemudian penglihatannya juga tidak mau melihat kebaikan. Walahum azabun ajimun, tempat mereka adalah siksa yang ajim, azab yang berat. Ajimun, ajim itu berat, siksa yang berat. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita selalu istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai hati kita ditutup, pendengaran kita ditutup, penglihatan kita ditutup. Kalau itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digiring ke dalam neraka yang amat berat. Nauzubillah min dzalik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi kayak orang munafik ya. Dia beriman, dia percaya kepada hari akhir. Akhir itu alam goib ya, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, keterbatasan manusia. Ya, dia percaya, akhirnya dia tidak percaya, tidak beriman ya. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit. Nih, dalam hatinya itu sebab ada penyakit ya teman-teman. Mereka bilang saya beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, padahal mereka tidak beriman. Sebab kenapa? Karena mereka memiliki hati ya, memiliki penyakit di dalam hatinya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam hati mereka itu ada sifat munafik ya teman-teman. Jadi selalu berbohong, selalu berdusta. Jadi digiringkan setiap kita, makanya hati ini kita harus bersihkan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau hati ini tidak dibersihkan dengan kebaikan, itu susah untuk masuk kebaikan juga. Nanti kita digiringnya diazab oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, justru mereka yang merusak ya, alam bumi dibom, dihancurkan, kemudian tambang-tambang di akhirnya hutan ditebangin, tidak ditanam lagi, longsor di mana-mana. Nah, itu akibat ulah manusia terlalu serakah ya. Akhirnya rusak bumi ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan, padahal mereka berbuat kerusakan ya. Tapi mereka berdalih untuk kebaikan, padahal itu merusak ya. Itu adalah merusak. Jadi ciri orang kayak gitu adalah orang-orang munafik, orang-orang selalu berbohong ya. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari ya. Jadi mereka yang berbuat kerusakan, berbuat onar, tapi mereka tidak mau menyadari gitu. Jadi kayak semacam egois. Mereka menikmati dengan keburukan itu. Nauzubillah min dzalik. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini selalu berargumen untuk berbohong ya. Jadi mereka mengolok-olokkan orang-orang beriman, nanti begitu di akhirat ketika mereka diazab, kita mengolok-olokkan mereka ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok ya kan. Jadi ketika orang-orang munafik itu ketika berjalan dengan orang beriman, mereka mengakui beriman,
Tapi ketika mereka kembali kepada teman-temannya atau teman setannya itu, maka mereka hanya bilang kami hanya berolok-olok gitu. Allah akan memperolok-olokkan nih. Nah, ayat 15-nya Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau Allah tidak memberikan hidayah atau tidak memberikan pertolongan kepada orang itu, maka orang itu akan terombang-ambing. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Makanya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa gemar untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nih, kalau kita tidak dikasih petunjuk oleh Allah, kita akan tersesat selamanya. Nauzubillah min dzalik. Mumpung kita sehat, mumpung banyak waktu, mari kita tingkatkan untuk membaca Al-Qur'an, untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat wajib jangan tinggalkan, sholat qiyamul lail, sholat duha itu kita juga tingkatkan semuanya ya teman-teman. Jadi itu untuk membimbing hati kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat kebaikan atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma dha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi julumatin la yubshirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Tuli itu bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan, tidak bisa melihat dengan hal-hal yang kebaikan, selalu ditutup. Kalau sudah tutup, selalu berbuat dosa, berbuat zalim, maka kebaikan itu akan ditutup sehingga mereka mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Saya baca dulu ya teman-teman. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ya, jadi kita tidak boleh takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menurunkan hujan yang begitu lebat sehingga buah-buahan dan rezeki itu mengalir untuk manusia. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal. Ini mustahil ya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ragu dalam Al-Qur'an, maka buatlah satu surat saja, katanya. Kemudian ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi semoga kita terhindar dari azab neraka, azab yang sangat pedih, dan kita harus hati-hati sebab neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu di sini. Jadi kita tidak boleh takabur, kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an. Insyaallah Al-Qur'an ini akan menjadi syifa atau obat penyembuh dan penolong kita di dunia, tuntunan kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Dengan sering membaca Al-Qur'an, insyaallah hidup kita akan terang, kemudian kita akan terarah, dan di dalam kubur nanti itu akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini di dalam surat Al-Baqarah ini kita akan mendapatkan syafaat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terhindar dari azab yang pedih, dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dalam kebaikan sehingga kita mudah untuk menjalankan perintah
dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, atas kajian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.